Shalom, saya Roy and Dewi Sunarto. Kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan mengenai pengalaman kami disembuhkan dari COVID-19. Awal mula Maret 27 dan istri saya tentunya Maret 29 sudah mempunyai gejala yang kurang enak badan. Dan Maret 31 saya minta istri saya dibawa ke urgent care dengan yang membawa adalah mantu saya Matthew dan putri saya Sarah. Dan April 1 saya minta Matthew mengantar saya untuk periksa saya ke urgent care juga karena saya sudah nggak kuat juga. Dan pada akhirnya April 3 kami dinyatakan positif COVID-19. Nah, puji Tuhan, saat kami bimbang itu semua terjadi, Pastor Paul dengan Ibu Joyce Tan bisa menelpon kami. Pada saat itu kami tidak memberitahukan bahwa kami kena COVID-19. Saya percaya ini waktu pimpinan Tuhan. Dan mereka memberi kami kekuatan dan juga especially saat itu Bu Joyce yang ambil alih untuk follow up kami semua. Dan Bu Joyce pesan kepada saya khususnya, dia bilang, Pak Narto baca email yang saya kirim. Waktu saya buka email itu, Ibu Joyce mengatakan yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Itu karena dia memberikan coklat, dark coklat ya, terus vitamin dan lain-lain. Dan yang paling terpenting dari seluruhnya yaitu yang membuat saya, itu yang saya harus lakukan adalah Ibu Joyce pesan di emailnya, baca Mazmur 91 3 kali sehari. Saya pikir ini luar biasa, ini seperti minum obat atau makan sehari 3 kali, tapi ini firman Tuhan yang menguatkan saya. Dan firman itu saya deklarasikan setiap pagi. Dan malam itu saya bisa tidur mimpi ada roh jahat yang ingin menarik saya, merenggut jiwa saya. Saat itu saya melawan dan saya percaya itu ada roh Tuhan yang memberi kekuatan saya sehingga roh jahat itu dikalahkan. Pada tanggal 4 hari Sabtu, Bu Joyce follow up lagi, saya ceritakan semuanya itu, apa yang saya alami. Saya mimpi dengan berlawanan dengan roh jahat ini, melawan roh jahat ini. Dan Bu Joyce bilang, putar lagu rohani di rumah dan doakan rumah itu. Dan kami lakukan semua itu. Malamnya kami tidur dan saya mimpi ada satu bulu yang masuk ke dalam tubuh saya, dan bulu itu menyembuhkan tubuh saya, dia membersihkan tubuh saya. Pada tanggal 5 saya rasakan, saya percaya itu kesembuhan dari Tuhan. Karena saat itu Pak Jeffrey, Pastor Tom dan teman-teman yang lain mengatakan, Pak Narto, suara kamu kok lain. Karena sebelumnya saya seperti orang saya percaya itu kesembuhan dari Tuhan. Dan yang lebih luar biasanya lagi, saat itu saya sembuh, tapi juga mengerikan. Ternyata istri saya bukan tambah sembuh, tambah parah. Dan di saat itu membuat diri saya gelisah, bimbang, dan takut. Tapi karena saya ingat pesan Ibu Joyce, baca firman Tuhan, saya deklarasikan tiap pagi Mazmur 91 dengan suara yang nyaring sehingga kuping saya mendengar apa yang saya katakan sendiri. Saat itu saya deklarasikan di ruang makan saya, istri saya saat itu masih tergeletak di ruang tidur, biar saya juga mau istri saya mendengar apa yang saya deklarasikan firman Tuhan itu. Pada tanggal 3 April ketika saya dinyatakan positif COVID-19, saya merasa ada ketakutan dalam diri saya. Saya merasakan, aduh kok bisa kena ya COVID-19. Saya tuh benar-benar punya perasaan hidup saya ini gimana, karena belum ada obatnya COVID-19. Tiba-tiba badan saya merasa sakit semua, dari tulang-tulang saya tuh ngilu, benar-benar seluruh tubuh saya tuh tulangnya ngilu. Terus batuk semakin parah dan juga mual-mual, juga buang-buang air, tidak ada bisa makanan pun yang masuk ke dalam tubuh saya. Sehingga pada waktu saya hanya tergeletak, untuk turun dari tempat tidur aja susah karena tulang saya semuanya pada sakit. Seluruh tulang saya, pada tubuh saya sakit semua. Dan saya jadi merasakan, oh Tuhan,
apakah saya punya pikiran negatif, apakah saya harus dipanggil pada saat ini juga Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan mau panggil saya pada saat ini, saya pun rela gitu. Biar waktu Tuhan saja yang menentukan, karena saya percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Setiap hari anak saya video call untuk follow up saya ketika saya sakit, karena saya sudah begitu parah. Dan dia melihat bibir saya sudah biru, dia semakin ketakutan. Dia sampai bilang, wah, kalau mami sudah sampai bibirnya biru begitu, mami harus masuk rumah sakit. Tapi saya takut, saya merasakan ketakutan kalau saya masuk rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit itu kan banyak sekali pasien yang terkena COVID juga. Sedangkan kalau di rumah, saya at least ada yang menemani suami saya, yaitu Sunarto. Dia menemani saya untuk dapat mengurus saya ketika saya sakit. Dan saya ingin berada di rumah saja walaupun keadaan saya semakin parah. Dan pada saat itu Tuhan memberikan mimpi kepada saya. Mimpinya itu saya pergi jalan-jalan bersama suami saya. Ketika lagi ngantri untuk check in, dan tepat tiba pada saatnya kita ke counter itu, tiba-tiba pegawainya itu bilang, salespersonnya dia bilang kepada kita, tiket saya dengan nama saya di paspor itu beda. Jadi saya tidak bisa pergi, saya tidak bisa terbang bersama suami saya untuk pergi jalan-jalan itu. Jadi ibu tidak bisa pergi, dan saya bingung. Waktu itu saya merasakan ini benar kok tiketnya, tapi di saat itu begitu saya periksa dan saya lihat, oh iya, tiket sama paspor itu berbeda. Nah, saya berpikir, kenapa ya Tuhan kasih mimpi seperti ini? Kenapa gitu? Apa maksudnya Tuhan kasih mimpi seperti ini? Dan saya terus berdoa. Ketika saya semakin parah, saya terus berdoa. Tuhan percaya, saya percaya kepada Tuhan. Saya serahkan seluruh kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan. Dan saya mengucap syukur kepada mempunyai teman-teman, juga tim pastoran, tim leader yang selalu mendoakan kita, keluarga kami, saya dan suami saya yang terkena sakit COVID-19 ini. Dan pada saat kita disembuhkan, benar-benar luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai kuasa yang dapat menyembuhkan di dalam segala hal. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya Mazmur 91 yang diberikan kepada hamba dan suami hamba terutama, itu benar-benar hidup dan nyata buat kami, sehingga kami disembuhkan. Firman Tuhan mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sebab dialah yang melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi saya mau encourage teman-teman supaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya pertolongan kita. Tapi karena ada firman Tuhan yang menguatkan, menghibur, menyembuhkan, kami tidak pernah takut lagi. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Yang dahsyatnya, Mazmur 91 ini di 14, 15, 16 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya karena dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan dan meluputkannya dan memuliakannya. Dan firman-Nya yang di terakhir ayat 16 mengatakan, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan keselamatan yang daripadaku. Saat ini kami mau mengucap syukur keselamatan yang Tuhan perlihatkan kepada kami, dan kami percaya semua teman-teman yang seiman, kalau Anda mengalami apapun penyakitnya COVID-19 atau apapun yang Anda sedang hadapi dengan tantangan yang berat, utamakan firman Tuhan,
Karena Tuhan satu-satunya pertolongan kita, perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Saat ini saya mau akhiri dengan tidak ada ruangan untuk diri kami atau orang lain, kecuali Tuhan satu-satunya yang kami mau tinggikan. Amin. Tentunya juga dengan teman-teman yang Tuhan pakai untuk mendoakan kami dan juga membawa makanan-makanan jasmani ke rumah. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya! Amin.